49 channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penonton kita TKI Cerdas. Duh, seneng banget ya bisa ketemu lagi bersama Yanti, dan mudah-mudahan Yanti bisa aktif lagi di dunia YouTube. Dan semoga saja Yanti bisa konsisten lagi selalu memberikan info-info seputar TKI untuk sahabat TKI khususnya, dan untuk sahabat CPNI yang ada di Indonesia khususnya. Nah, kenapa sih sering sekali dari sahabat TKI, tenaga kerja Indonesia, itu sering sekali disebut sebagai pahlawan devisa? Tapi jangan lupa sebelum nonton videonya di like, di subscribe, dan dinyalakan lonceng. Jadi setiap kali Yanti upload info seputar TKI tidak ketinggalan. Nah, Yanti jelaskan kenapa sih sering sekali dari sahabat TKI disebut pahlawan devisa. Nah, karena Yanti tahu penonton setia Yanti dan penonton pintar TKI Cerdas, ya pasti sudah banyak yang tahu lah ya, kenapa sih sahabat TKI itu bisa dijuluki sebagai pahlawan devisa. Itu seperti itu. Nah, kalau yang dijelaskan, apakah kita TKI menyisihkan sebagian dari gaji kita untuk ke negara, atau kita menyumbangkan beberapa persen gaji kita untuk negara, atau apa sih gitu ya? Kok kenapa dari sahabat TKI disebut pahlawan devisa? Yang pasti kalau menurut Yanti, sahabat TKI itu pahlawan keluarga. Gitu yang nomor satu, itu menurut Yanti. Itu benar-benar pahlawan keluarga. Nah, oh ya, buat sahabat TKI, penonton pintar TKI Cerdasnya, apabila dari setiap kali di video Yanti manapun, ketika Yanti memberikan penjelasan info-info seputar TKI, dan sahabat Yanti mungkin kurang paham atau kurang jelas, itu bisa komentar itu, atau komentar intinya itu di kolom komentar setiap video, ataupun ketika tidak paham itu bisa nge-DM Yanti, yaitu melalui fanpage Yanti dan juga IG Yanti. Insya Allah akan Yanti balas ketika Yanti memang bisa membantu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat TKI, dari penonton pintar. Nah, langsung aja ya Yanti jelaskan apa sih yang menyebabkan TKI dijuluki pahlawan devisa. Yang pertama, saat PMI mendapat gajian dengan nilai mata uang asing atau dolar, dan dia akan mengirim ke negara kita, ke keluarga kita, dan terutama itu akan ditukar menjadi rupiah. Negara mendapat penambahan mata uang asing yang menjadi sumber devisa negara. Nah, itu yang pertama. Itu yang disebut dengan pahlawan devisa ya. Bukannya kita menyetorkan gaji kita, bukannya kita menyumbang ke negara sekian, enggak. Yang pertama yaitu ketika kita bekerja di luar negeri dan kita mendapat gaji dengan nilai mata uang asing ataupun dolar, itu kita akan menukarnya gitu ya, yang pasti. Dan itu akan menjadi penambahan mata uang asing di negara kita, dan disitulah menjadi penambahan devisa negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikarenakan harus menukar dengan rupiah, sehingga kebutuhan nilai rupiah semakin meningkat dan nilai rupiah menguat dibandingkan nilai mata uang asing. Semakin kita sering mengirimkan gajian kita ke keluarga kita dan di Indonesia dijadikan rupiah,
berarti kebutuhan di negara kita itu semakin banyak, dan di situ nilai rupiah semakin menguat dibandingkan nilai mata uang asing. Nah, itu seperti itu. Dan yang ketiga, semakin banyak PMI mengirimkan uang, sehingga semakin besar kontribusinya di negara kita, dan di situ meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kenapa pertumbuhan ekonomi negaranya itu meningkat? Ya, kita mengirimkan uang dari luar negeri, ya, terutama kita di Indonesia yang mungkin tadinya rumahnya biasa saja, kita bisa membangun rumah, dan di situ ya kita sudah ketahuan ya, kontribusi negara, perkembangan perindustrian di negara kita itu kan semakin meningkat, produksinya semakin banyak, ya kita juga semakin tidak kekurangan lagi, ya itu seperti itu, ekonomi negara semakin meningkat. Dan kalau dilihat dari sisi lain kan jadinya perkembangan negara itu sangat bagus. Nah, itu sumbernya seperti itu. Kenapa PMI TKI disebut sebagai pahlawan devisa negara? Tapi Yanti yakin dari sahabat PMI pun TKI pun sudah banyak yang tahu arti dari PMI TKI itu pahlawan devisa. Tapi kalau yang menurut Yanti sih, kita benar-benar pahlawannya, yang pasti pahlawan untuk keluarga. Nah, di situ yang kita rasakan banget ya, dengan kita menjadi TKI, dengan kita menjadi PMI, ya pertumbuhan ekonomi keluarga itu kita bisa bandingkan lah ketika dulu kita usaha di Indo dan kita menjadi TKI saat ini, itu seperti itu. Nah, pesan-pesan Yanti ya buat sahabat TKI di musim pandemi yang seperti sekarang ini, gunakanlah waktu sebaik mungkin ketika kita masih ada di negara penempatan. Karena apa? Karena kita benar-benar menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa Yanti bilang seperti itu? Yanti kemarin selama pandemi Yanti di Indonesia, ya Yanti bersyukur ekonomi Yanti itu nggak kurang, ya cukup, dibilang cukup, dibilang lebih, Yanti juga lebih, Yanti cukup, Yanti juga lebih. Tapi Yanti senang banget sekarang ini memiliki waktu lagi untuk menjadi TKI. Karena apa ya? Yanti merasakan selama Yanti jadi TKI itu kita bisa rasakan lah semua untuk sahabat TKI, mungkin keluarga kita seperti apa, dan di masa pandemi sekarang seperti ini ya kita tahu keluarga kita di Indonesia sekarang ini seperti apa, benar-benar mengalami ya yang seperti apa. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin, gunakanlah uang sebaik mungkin. Kita menabung untuk bekal kita hidup di Indonesia. Bekerjalah dengan baik dan dengan baik, intinya di situ ya. Karena sekarang untuk menjadi TKI itu prosesnya sangat sulit. Yanti saja untuk menjadi TKI itu butuh waktu berapa? Setahun 2 bulan. Nah, jadi pesan-pesan Yanti, pulanglah membawa kesuksesan, ikutilah aturan-aturan di negara penempatan. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye-bye.